Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam perkuliahan biologi umum. Untuk materi kita pada hari ini adalah genetika. Sudah tidak asing ya kita melihat gambar seperti ini, di mana dalam tubuh kita terdiri dari ribuan sel, bahkan miliaran sel ya. Dalam sel yang berinti itu pasti ada materi genetik. Nah, materi genetik itu apa saja? Di antaranya yaitu kromosom, DNA, dan juga gen. Nah, materi-materi genetik ini dapat ditemukan pada sel yang berinti ya. Karena kita tahu tidak semua sel dalam tubuh kita itu berinti. Misalnya pada mamalia seperti sel darah merah tidak berinti. Nah, berarti juga tidak ditemukan yang namanya materi genetik seperti ini ya. Untuk selengkapnya seperti apa, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, apa itu genetika? Nah, genetika sendiri ini kalau kita lihat dari katanya ya. Nah, ini dari bahasa Latin itu genos yang artinya suku atau asal usul. Atau juga dia juga bisa diambil dari bahasa Yunani yaitu geno yang artinya melahirkan. Dimana kesimpulannya bahwa genetika itu merupakan ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan juga variasi sifat pada organisme maupun suborganismenya. Seperti ini ya, mungkin yang mudah untuk diilustrasikan, misalnya ada ayahnya hemofilia, ibunya normal. Nah, kita suruh menentukan bagaimana dengan anak-anaknya. Nih ya, kita tahu bahwa hemofilia itu menempel pada kromosom X seperti ini. Nah, sehingga anak perempuannya nanti dia bisa carrier hemofilia karena dia mendapat satu kromosom X dari ayahnya. Ya, laki-laki kan kromosomnya XY, perempuan itu XX. Nah, kalau anak perempuan berarti satu kromosom X dari ibu, kemudian satu kromosom X dari ayah, sehingga anak perempuannya dia berpotensi untuk carrier. Kasus lain misalnya ayahnya normal, kemudian ibunya carrier. Carrier itu artinya kan dia membawa satu kromosom yang mengandung gen hemofilia tadi ya. Nah, untuk kasus ini, maka yang berpotensi hemofilia adalah yang laki-laki karena ada kemungkinan laki-laki itu mendapatkan kromosom X dari ibu, bisa X yang normal ataupun X yang carry ini. Jadi jika dia mendapatkan kromosom Y itu kan dari ayah pasti ya. Maka kromosom X-nya ini bisa dapat yang normal, ini ya laki-laki ya, atau dia dapat yang hemofili. Karena laki-laki itu cuma punya satu kromosom X, jadi ketika dia mendapatkan kromosom X dari ibu yang hemofili, pasti dia akan hemofili. Nah, ini nanti yang kita bahas dalam heritas, yaitu materi gen yang diwariskan dari indukan ke keturunannya. Kemudian bidang apa saja yang menggunakan genetika? Yang jelas kedokteran ya. Nah, karena ini sangat menyangkut kaitannya dengan penyakit keturunan, kemudian penentuan golongan darah itu bisa dilihat dari genetika. Peternakan, pertanian juga bisa kaitannya dengan mencari bibit unggul. Bisa ada persilangan, bisa menggunakan metode rekayasa genetika sehingga bisa mendapatkan bibit unggul yang sesuai kebutuhan. Ataupun pada bidang psikologi dan juga antropologi. Sifat yang berkenaan dengan kejiwaan, asal-usul suku bangsa, itu kan bisa dipelajari genetikanya seperti apa. Ini untuk perkembangan ilmu genetika. Yang pertama dulu, pada abad 19, bangsa Babilonia ini menyusun silsilah kuda untuk memperbaiki keturunannya. Jadi sekalipun mereka itu belum tahu atau belum dipublikasikan ya atau belum ditemukan adanya materi genetik ini, bahwasanya ada suatu zat dalam satu makhluk hidup yang dia itu bisa diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Pada abad 19 ini dia sudah melakukan sebuah pemetaan begitu ya tentang silsilah kuda untuk memperbaiki keturunannya. Kemudian setelah adanya penemuan Gregor Mendel ini, Gregor Mendel ini mengamati suatu macam sifat kacang ertis dan berhasil membuat perhitungan matematika tentang sifat genetisnya. Dan dipublikasikan pada tahun 1868 di Austria.
Kemudian tahun 1900 dibaca kembali dan menjadi bahan referensi para ahli. Karena ini penemuan yang mengawali ya bahwasanya beberapa sifat itu bisa disilangkan dan juga menghasilkan sifat yang bisa sama dengan indukannya atau bisa berbeda. Karena kita tahu ada sifat resesif dan juga ada sifat yang dominan. Kemudian Bateson ini membuat percobaan pada ayam untuk membuktikan apakah penemuan Mendel berlaku pada hewan. Karena Mendel pakainya kacang etis ya, maka dicobakan di sini pada hewan. Untuk Behling ini berjasa mengembangkan sitogenetika, yaitu mengamati tingkah laku kromosom dengan mikroskop. Untuk Morgan menemukan bahwa gen merupakan unit terkecil bahan genetika. Jadi paling kecil dari kekuatan keturunan adalah gen ya, karena gen ini yang membawa sifat. Kemudian model DNA-nya yaitu model double helix ini dikenalkan oleh Watson and Crick. Kemudian Nierenberg menyusun kode genetis yang menentukan urutan asam amino dalam sintesis protein. Maka diketahui gen ini bekerja membentuk suatu karakter melalui sintesis protein dalam sel tubuh. Kemudian perkembangan genetika paling mutakhir adalah transformasi gen. Gen itu dapat dipindah-pindahkan dari satu individu ke individu yang lain dengan memperalat virus atau bakteri. Jadi digunakan vektor begitu ya untuk membawa gen tertentu. Kemudian dasar transformasi ditemukan oleh Griffith pada bakteri Pneumococcus. Beberapa cara mempelajari genetika misalnya dengan kita tahu sifat-sifat dalam hybrid atau persilangan ya, ada nanti kita pelajari ada yang monohibrid, dihibrid gitu. Kemudian kita mempelajari silsilah keluarga, bisa jadi kaitannya sama golongan darah gitu ya. Ibunya golongan darahnya A, bapaknya O. Nah, anaknya bisa jadi bisa A, bisa O. Kenapa? Nanti ya kita tahu bahwasanya ada sifat alel ganda. Nanti kita ingat-ingat kembali. Kemudian anak kembar, ada kawin sekerabat, ada percobaan-percobaan terkait dengan genetika, sitologi, anatomi morfologi, fisiologi biokimia, dan juga biometrika. Ini kaitan dengan menghitung tadi, misalnya hitung-hitungan mengenai persilangan dari indukan yang mempunyai 3 sifat beda misalnya disilangkan dengan indukan yang juga punya sifat 3 beda yang masing-masing itu heterozigot, nanti dia bisa menghasilkan berapa macam anakan dan juga berapa persen anakan yang bertahan hidup seperti itu. Jadi perhitungan matematis menggunakan biometrika. Oke, kita menuju ke gen itu sendiri ya. Nah, gen ini merupakan urutan nukleotida atau basa-basa nitrogen pada DNA yang mengkode karakter makhluk hidup. Jadi kalau kita sebut dari fungsinya itu adalah gen ya, karena gen itu mempunyai fungsi masing-masing, misalnya untuk memberi warna mata, memberi warna rambut, atau mungkin kaitannya sama fungsi-fungsi enzim-enzim pencernaan misalnya atau metabolisme. Nah itu secara fungsi kita menyebutnya gen, tapi secara struktur gen ini tersusun atas DNA. Nah, tugas gen adalah mengatur berbagai jenis karakteristik atau sifat. Nih misalnya ya, fisik misalnya morfologi, anatomi, atau psikis, pemalu, pemarah, penakut. Tapi tentu saja semua ini tidak hanya dipengaruhi oleh gen, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi gen ini kan seperti cikal bakal sifatnya. Tapi nanti ketika di lingkungan itu bisa berubah karena misalnya warna kulit misalnya. Sebenarnya dia punya gennya adalah putih gitu kulitnya. Tapi karena lingkungan sering terkena panas misalnya atau pekerjaannya dia terkena matahari langsung kan bisa berubah. Jadi fenotip ini bisa berubah karena lingkungan atau dia juga karena mutasi kemudian berubah begitu ya. Jadi sangat kompleks. Nah, cara kerja gen ini dalam mengatur berbagai karakter melalui sintesis protein yaitu enzim dan hormon. Ini kita lihat dari sebuah sel misalnya, inti itu gambarnya selalu khas begini ya. Dia berada di tengah-tengah dari sel seperti ini. Itu adalah kromosom di mana dia terletak di dalam inti. Nah, kromosom ini sebenarnya dia merupakan untaian benang-benang kromatin. Ketika kita ingin melihat kromosom, itu waktu yang tepat kapan? Yaitu pada saat pembelahan sel seperti ini ya. Pada saat sel itu tidak membelah,
tidak bisa kita amati bentukannya seperti ini, seperti XX begini ya. Kita kan tahunya kalau kromosom itu X gitu ya, sementara sebenarnya bentuknya tidak selalu X ya. Nah, bentukan seperti ini ketika bisa kita amati, ini merupakan pada saat pembelahan, terutama pada fase metafase. Kenapa pada fase metafase ini paling mudah diamati? Karena kromosom ini berjejer di bidang ekuator ya, sehingga dia mudah untuk diamati. Kemudian penyebab lain kenapa kromosom ini mudah diamati juga karena kromosom ini lebih menyerap zat warna. Sehingga ketika kita ingin mengamati kromosom, bisa kita beri zat warna, dan dia akan menyerap zat warna tersebut sehingga lebih terlihat begitu ya. Ini belum nampak benang kromatnya, ini masih kromosom. Nah, seperti ini, X seperti ini kan yang sering kita sebut sebagai kromosom. Nah, kromosom sendiri itu terdiri dari sepasang kromatid yang mengandung materi genetik yang homolog satu sama lain. Letak materi genetik dalam kromosom disebut sebagai lokus. Nanti juga kita kenal namanya alela. Di mana alela ini dia merupakan gen yang menempati lokus yang sama pada kromosom homolog. Kromosom homolog ini nanti dia berasal dari kedua orang tuanya. Jadi masing-masing kromosom homolog membawa informasi genetik yang sama. Ini ya, kromosom. Jadi ini sebenarnya satu kromatid itu satu seperti ini. Ini berarti dua kromatid yang sudah bergabung ya menjadi kromosom. Kemudian jenis kromosom ini macam-macam. Jika diingat kembali materi soal dulu bahwa kromosom ini dia punya dari segi bentuknya ada yang namanya metasentrik. Meta itu berarti di tengah-tengah letak sentromernya. Ini kan tengah-tengah ini kan sentromer ya. Ketika sentromer ini terletak di tengah-tengah pas, maka dia namanya metasentrik. Ketika nanti dia bisa bergeser sedikit ke ujung, namanya submetasentrik. Semakin ke ujung lagi, nanti namanya ada akrosentrik ataupun dia tepat di ujung. Nanti namanya adalah telosentrik. Kemudian lagi misalnya kromosom dilihat dari sifatnya. Ada kromosom yang namanya kromosom autosom ataupun kromosom yang gonosom. Kita harus hati-hati dalam menentukan autosom dan juga gonosom karena nanti kaitannya dengan dia termasuk diploid atau haploid ya. Kalau misalnya pada manusia terdapat 22 pasang atau 44 buah kromosom autosom dan juga 2 gonosom ya. Kita kan total semuanya 46. 46 buah atau kalau dibikin pasang 23 pasang. Jika teman-teman lihat nanti dalam bentuk kode kan 46A atau 23AA. Nah, 46 ini dia termasuk ada autosomnya dan juga ada gonosomnya, yaitu 22 pasang autosom dan juga 2 yang gonosom. Gonosom ini yaitu XX misalnya pada perempuan dan juga XY pada laki-laki. Masalah ini sudah bisa ya karena ini sering sekali kita pelajari mengenai apa itu gonosom, apa itu autosom, kemudian bagaimana cara menentukan berapa jumlah autosom dan gonosom dari individu. Intinya kalau gonosom itu pasti sepasang, sisanya itu adalah autosomnya. Kemudian dari gambar ini kita lihat, ini kan kromosomnya seperti ini ya. Kalau kita untai atau kita zoom seperti ini, dia adalah benang-benang kromatin. Jadi ketika sel itu belum membelah, bentukan seperti ini hanya bisa kita lihat ketika sel itu membelah. Jika sel itu tidak membelah, maka bentukannya akan terlepas seperti ini. Nah, ini namanya masih kromatin, yaitu benang-benang yang tipis. Jika kita zoom kembali, ini seperti ini. Masing-masing kromatin ini dia akan membentuk loop-loop seperti ini, dimana jika di zoom kembali, dia akan membentuk untaian-untaian nukleosom seperti ini ya. Jadi kalau kita zoom lebih dalam lagi, dia akan bentuk seperti ini, di mana nukleosom ini merupakan struktur dari kromatin pada eukariota. Untuk nukleosom ini terdiri dari ini protein histon yang dilapisi oleh untaian double strand DNA. Ini ya, ini protein histon, dia ditutupi oleh double strand DNA seperti ini. Nah, ini double strand DNA kok di zoom lagi seperti ini. Ini kan gambaran DNA yang sering kita lihat juga ya, bentuknya seperti tangga begini. Itu double stranded DNA. Jadi intinya pada kromosom ini bagian terkecilnya itu adalah histon dan juga DNA ini. Nah, kalau nanti
masuk dalam fase pembelahan, dia akan memendek dan menebal, dia menjadi kromatid itu satu pasang begini ya. Kemudian dia akan bergabung dengan alelnya menjadi kromosom seperti ini yang kita lihat bentukan X seperti ini ya. Nah ini untuk DNA-nya. DNA kan kita tahu dia double helix ya. Kan bedanya sama RNA, kalau RNA itu kan single helix, kalau di DNA itu double helix. Nah DNA ini terdapatnya dalam kromosom dalam inti sel. Dia berupa makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer yang berulang-ulang. Di mana satu DNA ini terdirinya dari gugus fosfat, gula, dan juga basa. Ini ya. DNA ini jika di zoom gitu ya, dia kan satu unitnya itu basa, fosfat, dan juga nukleotida ini. Basanya ini gulanya, ini basa, ini fosfat. Masing-masing dari satu nukleotida ini dia berpasangan dengan nukleotida sebelahnya. Misalnya ini ya, G itu akan berpasangan dengan C, guanin kan sama kitosin, timin dengan adenin itu kan pasangannya seperti itu ya. Antara guanin sama sitosin itu punya 3 ikatan seperti ini, sementara timin dan juga adenin hanya 2. Ini macam-macam bahasa pada DNA-nya. Dia mempunyai 2 tipe bahasa, itu bahasa purin dan juga pirimidin. Untuk purinnya ini dia punya guanin dan juga adenin. Untuk pirimidinnya dia punya sitosin dan juga timin. Molekul DNA ini mempunyai variasi yang ditentukan oleh jumlah dan komposisi nukleotidanya yang menyusunnya ini ya. Jadi macam-macam bisa berbeda-beda. Nah ini di strukturnya seperti ini. Ini untuk yang pasangan guanin dan juga sitosin. Ini untuk pasangan yang timin dan juga adenin. Jadi satu nukleotida itu ada basa, ada gula insulin di basa, ini gula dan juga nanti ada fosfatnya. Ini juga ini basa, ini gula, nanti sebelah sini ada fosfatnya. Oke, ini cara kerja gen dalam mengatur karakter melalui sel protein. Ada beberapa istilah yang harus kita kenali terlebih dahulu, yaitu ada mRNA, ada tRNA, dan juga ada rRNA. Untuk mRNA atau messenger RNA atau juga sering disebut sebagai RNA duta atau dRNA merupakan RNA yang urutan basanya berkomplement dengan urutan basa DNA. Dia membawa pesan atau kode genetik atau juga sering disebut dengan kodon dari kromosom di inti sel ke ribosom di sitoplasma. Jadi karena DNA itu kan tidak boleh dibawa keluar dari inti karena dia merupakan hal yang penting ya, atau kitab kita istilahkan seperti itu, tidak boleh kita bawa keluar. Nah bagaimana sih kita ingin membawanya keluar? Hanya boleh difotokopi. Fotokopi DNA ini disebut sebagai mRNA atau dRNA, RNA messenger atau RNA duta. Selain mRNA, kita juga tahu ada tRNA. Di mana tRNA ini merupakan RNA transfer. Dia merupakan molekul RNA yang membawa asam amino ke ribosom yang spesifik sesuai dengan urutan basa yang dibawa oleh mRNA. Kemudian juga ada rRNA, dia merupakan komponen di dalam ribosomnya. Nah, menerjemahkan kode-kode genetik yang dibawa oleh mRNA ini mempunyai 3 tahap, yaitu inisiasi, yaitu mengawali prosesnya, kemudian perpanjangan rantai polipeptida, dan juga terakhir terminasi. Yang transkripsi pada RNA ya. Terlebih dahulu mungkin kita harus ingat kembali bedanya DNA juga RNA supaya kita tidak bingung. DNA tadi adanya di inti, sementara RNA ini bisa keluar inti dan juga ada di sitoplasma atau pada ribosom. Yang letaknya sendiri, DNA ini adanya di nukleus. Ataupun juga selain nukleus ada lagi sebenarnya, yaitu di kloroplas dan juga mitokondria. Kenapa kloroplas dan mitokondria ini punya DNA? Karena dia kan membuat peran penting ya. Untuk kloroplas ini kan pada tumbuhan untuk membuat makanan, maka dia mempunyai peran penting di sana. Maka dia punya DNA sendiri. Atau mitokondria kaitannya sama penghasilan energi, maka dia juga punya DNA penting di sana. Tapi untuk yang DNA keseluruhan pewarasan sifat itu adanya di inti, dan dia hanya boleh dibawa keluar dalam bentuk kopian saja, yaitu mRNA tadi ya. Kemudian bentuk rantainya, kalau DNA kan double helix, kalau RNA hanya single helix.
Fungsinya untuk DNA ini selain untuk sintesis protein juga kaitannya dengan penurunan sifat. Tapi untuk RNA ini hanya untuk sintesis protein. Jumlahnya si DNA ini dia tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sementara RNA dipengaruhi oleh sintesis protein. Dari basanya juga beda, komponen basanya ya sama-sama mereka punya tipe purin dan pirimidin. Bedanya kalau pada DNA itu purinnya adenin guanin, tapi pirimidinnya sitosin timin. Kalau pada RNA, purinnya ada adenin guanin, tapi pirimidinnya ada sitosin dan urasil. Jadi pada RNA itu tidak ada timin ya. Nah ini tadi transkripsinya. Kita tahu bahwa si RNA ini dia akan dimulai dari adanya RNA polimerase ini. Dia menempel, kemudian membuka rantai ganda ini, kemudian dimulai transkripsinya. Dia akan memanjang sepanjang jalur ini, membawa fotokopi dari DNA-nya ya. Jadi double helix DNA-nya ditempeli oleh RNA polimerase, disebut sebagai promoter region, yaitu daerah awal. Kemudian setelah dibuka DNA helixnya, maka RNA polimerase langsung akan memulai penyusunan fotokopian dari DNA-nya ini ya. Nah, pada eukariota itu akan terdapat ekson dan intron. Ini ya, dimana harus dihapus terlebih dahulu si intron-intronnya ini, karena hanya si ekson ini nanti yang akan diekspresikan menjadi protein, sementara si intron ini akan dihilangkan. Nah, ini yang sering kita sebut sebagai triplet codon, di mana nanti ada 3 basa RNA yang akan ditranslasikan menjadi satu tipe protein. Biasanya menggunakan tabel seperti itu ya, kita tidak bisa menghafalkan semuanya. Jadi kita bisa menggunakan tabel, misalnya AUC ini diterjemahkan menjadi asam amino apa, CUG diterjemahkan menjadi asam amino apa, seperti itu. Terus sampai nanti dia menemukan codon stop. Nah ini dia tabel sintesis proteinnya, di mana masing-masing itu dia mempunyai arti masing-masing ya. Misalnya ini ada UU, penalanin, UA, ada leusin, ada UA ini codon stop. Jadi ketika menemukan 3 codon ini, UAA, UAG atau UGA, berarti translasinya akan berhenti. Ya, diingat kembali materi SMA kemarin, dimana untuk sintesis protein kita punya 2 tahap, yaitu transkripsi dan juga translasi. Transkripsi tadi ketika DNA dikopi menjadi RNA, yaitu mRNA. Kemudian dibawa keluar dari inti menuju ke ribosom. Di ribosom ada proses translasi, yaitu ada ini. Dia mencari asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh tRNA itu ya. Ini jenis asam amino yang ada lanin, valin, tryptophan, lisin, histidin, arginin, ya banyak sekali ini. Ini translasi, ini ribosomnya, ini mRNA tadi yang fotokopian dari DNA tadi ya. Dia akan masuk ke ribosom, nah dicarikan asam aminonya oleh tRNA seperti ini. Ini ya. Ini di pasangannya sudah ditemukan, berarti dia adalah asam aminonya ini. Kemudian berlanjut terus sampai ujung sini, maka setiap kali ada asam amino datang, dia digabungkan dengan asam amino sebelumnya sampai dia terbentuk untaian yang panjang. Ketika sudah bertemu dengan codon stop, maka akan dilepas. Dia jadi asam amino, ada jadi protein tertentu nanti yang punya fungsi khusus. Ya, jadi rangkuman dari prosesnya seperti ini itu, dalam inti itu ada DNA tadi, di mana DNA ini tidak boleh keluar.
dia hanya boleh keluar dalam bentuk kopiannya itu mRNA, jadi copy oleh mRNA tersebut, kemudian keluar menuju ribosom. Di ribosom nanti dia akan dicarikan asam amino yang sesuai. Misal nih, perannya si gen dalam metabolisme. Kita kemarin sudah belajar mengenai metabolisme, di mana ada serangkaian proses kimia yang terjadi. Nah, seluruh proses itu dapat terjadi karena adanya enzim. Nah, enzim ini ternyata bahan dasarnya adalah protein yang dia membawa sifat tertentu, yang kita sebut sebagai gen ya. Misalnya ini, dari glukosa kemarin, dia menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ini butuh suatu enzim yang dia terdiri dari 20 asam amino. Glukosa 6-fosfat menjadi 6-fosfat, dia juga membutuhkan 30 asam amino. Ini contoh sederhana saja ya, tentang penggunaan peran gen dalam metabolisme. Atau misalnya ini, dari tahapan-tahapan dari sitrat menjadi isositrat, dari isositrat menjadi ketokutarat, itu juga di sini nih dia membutuhkan adanya enzim-enzim. Sehingga seluruh proses ini hanya bisa berhasil karena adanya enzim yang dia merupakan peranan dari gen hasil dari proses sintesis protein tadi ya. Ini baru contoh kecil satu proses kolisis. Sebenarnya tubuh kita kan punya banyak proses ya, pencernaan aja banyak sekali. Belum ke sistem organ yang lain, sehingga ada banyak sekali gen yang menyusun tubuh kita. Misalnya pada bola mata, jadi hanya untuk membuat warna bola mata atau bentukan bola mata saja, dia membutuhkan 100 enzim. Untuk retina, 100 enzim. Lensa mata yang perlu enzim, jadi banyak sekali. Nih ya, silahkan dijawab. Jadi, dari hal simpel seperti ini saja kita harusnya bersyukur karena masih banyak di luar sana yang mungkin tidak sesempurna kita yang bisa berfungsi semua organnya dengan normal. Kehilangan satu enzim saja mungkin berpengaruh pada fungsi mata secara umumnya. Itulah yang membuat kita harusnya bersyukur kita diberikan kelengkapan organ yang bisa menunjang aktivitas kita sehari-hari. Nah, mengapa kerja gen melalui sintesis protein ini? Sebagian besar tubuh makhluk hidup itu tersusunnya dari protein, yang itu kulit, keratin, otot, segala macam itu banyak yang tersusun oleh protein. Nah, enzim hormon pun juga tersusun oleh protein, di mana dia fungsinya untuk katalis dan juga untuk regulasi. Misalnya nih, untuk menentukan warna kulit dibutuhkan pigmen melanin. Nah, si melanin ini dibuat dari asam amino fenilalanin. Nah, untuk menjadi melanin ditempuh serangkaian reaksi kimia yang semuanya hanya terjadi karena adanya enzim. Setiap tahapan reaksi hanya bisa berlangsung dengan kehadiran enzim pula. Puluhan enzim yang dibutuhkan untuk mengubah asam amino untuk menjadi melanin atau pigmen kulit. Ini semua enzim yang dibutuhkan tersebut dikode oleh gen pada DNA. Jadi paling dasar banget fungsinya adalah DNA. Tadi berpengaruh pada misalnya ini pigmen atau warna kulit. Ini juga karakternya. Misalnya pada manusia, jumlah karakter sangat banyak. Misalnya darah ya. Tadi kita singgung di awal, ada alel, ada yang alel tunggal, ada yang alel ganda. Alel itu kan pasangan kromosom homolog. Misalnya kromosom menempati suatu lokus tertentu, dia mengkodekan warna rambut misalnya ya. Satu kromosom dia mengkodekan A, kromosom satunya A kecil. Nah, itu kan kromosom yang alel tunggal. Nah, bagaimana dengan alel ganda? Misalnya pada darah manusia ataupun pada warna bulu kelinci ya. Dulu kan ada cincila, ada abu-abu seperti itu. Nah, kalau pada darah manusia kan lebih sering kita pelajari karena kaitannya sama manusia. Golongan darah A misalnya, dia punya alelnya bisa IAIA, bisa IAIO. Yang B bisa IAI, bisa OIB, bisa IBIB. Untuk AB dia ada IAIB dan O DIOIO ini ya. Kemudian untuk sifat lain misalnya eritrosit yang bentuknya bulan sabit, sukar membeku. Nah, ini kan merupakan karakter dari suatu gen. Fungsi dari gen ini sangat luar biasa.
Ada gen yang menentukan karakter utama, ada juga yang dia bisa menentukan karakter lain. Misalnya nih, gen yang mengkode fenilketonuria, yaitu gen yang menghambat sintesis fenilalanin. Nah, efek sampingnya kalau gen ini menghambat fenilalanin, dia juga bisa menyebabkan warna rambutnya menjadi terang, yaitu kurang pigmentasi. Banyak gen itu bisa menyebabkan satu karakter. Misalnya pada tinggi badan. Tulang kaki, ruas tulang belakang, ruas tulang leher, atau bentuk tengkorak. Ini bisa ditentukan oleh jumlah gen. Contoh lain misalnya buta keturunan itu disebabkan oleh kerusakan retina, kerusakan lensa, kerusakan saraf mata. Nah, masing-masing bagian mata tersebut ditentukan oleh gen-gen tersendiri. Kita ingat kembali, ada fenotip dan juga genotip. Fenotip itu merupakan bentuk luar atau karakter nanti yang terekspresi begitu ya. Rambut warnanya pirang, rambutnya bentuknya lurus, matanya warnanya biru, itu kan terekspresi. Kita lihat secara sifat dengan mata ya, maka itu namanya fenotip. Sementara genotip itu dia gennya atau kodenya yang sering kita lihat seperti ini, AA, BB, CT itu kan gennya atau kodenya. Kemudian alel tadi dikata alela, alelon, ada yang tunggal, ada yang ganda. Tunggal itu berarti hanya satu huruf misalnya dikodekan dengan satu huruf. Untuk alel ganda itu dikodekan dengan dua huruf. Tadi misalnya darah ada I, A, I, O, ada A, I, B seperti itu. Kemudian sifatnya ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Nah, ini kalau beda seperti ini ada A besar A kecil, maka dia heterozigot. Kalau sama seperti ini kecil-kecil semua atau besar-besar semua namanya homozigot. Kalau yang kecil-kecil semua namanya homozigot yang resesif. Kalau besar semua nanti homozigot yang dominan. Nah, seperti ini bukan alela yang tunggal ya, karena A pasangannya satu juga. Ini juga B ini alela tunggal. Seperti ini contohnya, dia menempati lokus yang sama atau menempati posisi yang sama di kromosom yang berpasangan. Kemudian nanti kita pelajari persilangannya. Ada yang persilangan monohibrid, ada yang dihibrid, trihibrid, dan banyak lagi ya. Untuk monohibrid itu kan satu sifat beda. Misalnya ini, A ini mengkodekan misalnya warna mata gitu ya. Hanya satu sifat yang kita silakan. Atau dua sifat beda, warna mata dan juga bentuk biji atau manusia bentuk telinga misalnya. Trihibrid pada tumbuhan misalnya ada bentuk bijinya, warna bijinya, tekstur bijinya, itu 3 sifat beda. Dan banyak lagi nanti sifat yang bisa disilangkan. Nah, ini gen ini dia bisa diwariskan keturunannya jika perkawinan secara seksual ya. Jika yang vegetatif atau tak kawin itu kan tidak bisa menghasilkan variasi yang beragam karena dia hanya di satu indukan. Tapi kalau dari persilangan yang seksual atau generatif itu pasti akan menghasilkan variasi lebih banyak karena dia mewarisi dua sifat beda dari orang tuanya. Oke. Sebelum kita mempelajari persilangan, kita harus tahu namanya gamet ya. Gamet itu kan bentuk dari kode gen ini nanti yang bisa diturunkan keturunannya, yang dia bisa bertemu dengan gamet pasangan dari indukan yang satunya, sehingga dia nanti menghasilkan genotip yang akan terekspresi menjadi fenotip. Beberapa istilah yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan persilangan. Ada P, itu merupakan parental yang atau individu tertua. Ada F1, keturunan pertama. Ada F2, keturunan kedua. D itu biasanya untuk yang alel dominan. F ini untuk yang alel yang D ini untuk dikecil untuk yang resesif. Alel ini pasangan gen yang terdapat pada lokus yang sama. Gen dominan itu dia biasanya menutupi ekspresi alelnya, resesif itu tertutupi oleh
yang dominan. Nah, si Mendel ini dia mempunyai dua hukum, yaitu ada segregasi dan juga agregasi. Untuk hukum Mendel yang pertama, yaitu segregasi itu, ketika persilangan dua individu, maka gamet ini akan membentuk si genotip dari indukan ini akan membentuk gamet terlebih dahulu ya. Langsung ke contoh saja seperti ini. Jadi ini kan parentalnya D besar, dia mencirikan sifat tinggi, sementara D kecil, dia mencirikan sifat pendek. Nah, sebelum disilangkan, kita harus bentuk gamet terlebih dahulu. Gamet itu intinya adalah variasi dari genotip indukannya yang mungkin dipisahkan. Ini karena dua huruf yang sama, berarti kan gametnya hanya D. Ini juga huruf yang sama, D kecil, maka gametnya D. F1 itu mempertemukan antara gamet induk yang satu dengan induk yang lain. Seperti D besar bertemu D kecil, jadinya D besar D kecil. Nah, jika F1 ini nanti disilangkan sesamanya, kan gamet induknya bisa D besar D kecil bertemu dengan D besar D kecil seperti ini. Sama, kita akan cari gametnya terlebih dahulu. Nah, ini gametnya. Karena dia hurufnya berbeda, kita tulis dengan berbeda pula, D besar, D kecil. Ini yang gamet induk satunya, D besar, D kecil. Kita pertemukan, ini D besar bertemu dengan D besar, D besar bertemu dengan D kecil, ini pun juga sama. Kemudian ini gametnya, kita lihat genotipnya, kita lihat fenotipnya. D tadi kan dia menjadikan tinggi, berarti setiap ada huruf D besar, dia pasti artinya adalah fenotipnya tinggi. Sementara jika D kecil, maka dia mencerminkan fenotipnya pendek. Nah, setelah ada segregasi, maka ada agregasi, yaitu dia berkumpul tergantung dari segregasi pasangan tadi ya. Ini untuk yang di hibrid sebenarnya intinya sama. Segregasi itu dia seperti ini, dia akan membentuk gamet-gamet terlebih dahulu, kemudian dia akan agregasi bertemu dengan gamet pasangannya membentuk suatu sifat baru. Ini GW itu kuning halus, G kecil W kecil itu hijau keriput, dia bertemu menjadi satu seperti ini, jadi kuning dan halus karena ada G besar dan W besar. Nah, jika dia menyebut sendiri G besar G kecil, W besar W kecil bertemu dengan G besar G kecil, W besar W kecil, kita bentuk seperti ini saja supaya lebih gampang untuk persilangannya. Kita temukan masing-masing gametnya, maka dia mempunyai 16 anakan seperti ini ya, dimana kalau dia ini heterozigot sempurna, maka nanti perbandingannya bisa 9331. Kan hafalan yang umum ya. Kecuali jika nanti gamet indukannya tidak heterozigot sempurna seperti ini. Ini 9331 menggunakan diagram garpu untuk persilangan di hibrid. Oke, ini hanya untuk memudahkan saja formulasi berbagai persilangan. Kalau monohibrid kan dia punya dua macam gamet, maka hasil individunya bisa 4. Untuk di hibrid 4 macam gamet, hasil individunya ada 16. Berarti kita rumuskan, ada rumus 2N untuk menentukan macam gametnya, 4N untuk jumlah individunya, 2N untuk fenotipnya, juga 3N untuk genotipnya. Nah, ini beberapa modifikasi dari hukum Mendel ya. Ada nanti semi dominasi atau intermediate. Intermediate itu artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Nah, tadi kan kalau pakai hukum Mendel yang awal, jika ada M besar, dia selalu kan ikut yang sifat yang dominan, yaitu merah. Tapi pada semi dominasi atau intermediate, jika bertemu M besar dan M kecil, maka muncul warna baru. Indukan satunya kan merah, satunya putih, tapi anakannya muncul warna baru karena genotipnya M besar M kecil, maka tidak ikut salah satunya, tapi dia punya sifat baru, ini namanya intermediate. Nah, atau kodominasi juga muncul sifat baru, misalnya nih tadi IA, IB, IA, IB. A sama B ini tidak bisa saling menutupi. Ketika ada AB muncul bersamaan, golongan darahnya ya AB. Jadi tidak bisa, oh AB ini menang A, golongan darahnya A. Tidak. Oh menang B, golongan darahnya pasti B. Tidak, jika ada AA ya A, BB ya B. Tapi kalau AB muncul AB, tidak muncul A atau
menutupi saja. Dia tidak saling menutupi, tapi mereka kodominasi. Nah, ini untuk gen letal, yaitu gen-gen yang menyebabkan kematian pada individu. Ada yang letal dominan, itu ketika dia besar maka dia menyebabkan kematian, tapi juga ada resesif. Kalau kecil dia menyebabkan kematian. Ini misalnya pada ayam creper atau ayam redep ya. Sesama ayam creper ini disilangkan, ada C besar B kecil, C kecil B kecil, dikawinkan, maka seperti ini hasilnya. Jika ada C besar, maka dia letal nih, dia itu letal karena C besar semua. Tapi kalau ini dia carrier, kalau yang kecil semua dia justru akan normal. Ini tidak punya sayap, maka kalau dia gennya besar semua, dia malah letal atau mati. Nah, ini sitosis kongentia merupakan penyakit turunan pada manusia yang berakibat letal atau mati. Ini terjadi karena bayinya berkulit tebal, banyak luka sobekan ya, jadi ya dia akan letal pada bayi yang lahir. Nah, Brachydactyl ini sering dijumpai pada manusia ya. Nah, dia juga letal sebenarnya kalau dia dijumpai dalam bentuk yang dominan. Kemudian ada epistasis resesif. Ini merupakan modifikasi dari nisbah yang tadi di hibrid tadi kan harusnya 9:3:1. Nah, ini modifikasi dari bentuk itu. Ada epistasis resesif, jadi menutupi gen yang lainnya. Misalnya pada pewarisan warna blue mencit. Jadi kan kalau ada A besar harusnya kelabu. Kalau kecil berarti dia albino. Tapi dia muncul warna lain, yaitu ada hitam. Kalau C-nya ini besar tapi A-nya kecil. Ini dia epistasi begitu ya. Nah, atau epistasi yang dominan. Kemudian ini untuk epistasi hasil ganda. Nanti bisa dibacanya bahwasanya epistasi ini intinya adalah menutupi dari sifat yang lainnya. Nah, interaksi antar gen ini atau atavisme dia pada jigar ayam ya. Nanti diingat-ingat kembali materinya. Intinya ini beberapa bentuk lain dari hukum Mendel atau penyemakan hukum Mendel, di mana hasil dari dihibrid itu tidak 9:3:1, melainkan ada bermacam-macam dikarenakan adanya berbagai sifat yang ada. Ini misalnya pada jigar ayam tadi, dia interaksi atau atavisme. Oke. Untuk sifat-sifat yang penyemakan hukum Mendel, nanti silakan dicermati lebih lanjut ya, karena dia mempunyai khas yang masing-masing dan akan lebih enak jika teman-teman itu nanti sambil mencoba di soal, karena kalau jika hanya diterangkan seperti akan masih bingung dan akan lebih mudah nanti kalau langsung diaplikasikan dalam soal. Begitu untuk teorinya, nanti kita sambung dalam diskusi jika masih ada yang ingin tanyakan. Saya cukupkan terlebih dahulu teorinya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.